Dengan berjalannya waktu keluar dari rumah sakit menuju ke gereja, di perjalanan bapak saya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saya langsung bawa ke gereja itu untuk mengantar pulang. Saya tidak berani kalau tidak diantar. Akhirnya diantarlah sama pendeta pulang ke desa kami. Nah, di desa kami mulai heboh karena keluarga besar kami semua Muslim. Jadi merasa bapak saya ini dibawa ke Kristen oleh anaknya. Jadi mereka semua memarahi saya. Termasuk ya apalagi kepala desa itu masih paman saya sendiri. Jadi saya merasa bersuka cita walaupun bapak meninggal, tetapi mereka itu menyalahkan. "Oh, punya bapak meninggal nggak susah, malah ya nyanyi, malah kelihatan senang bapak yang mati gitu, bapaknya meninggal." Nah, seperti itu. Jadi langsung rame di desa kami. Jadi setiap hari saya diserang dari masjid ya tentang murtad dan lain sebagainya. Tapi saya tutup telinga, ya tutup mata. Yang penting saya fokus meyakini suara yang ada di dalam diri saya. Akulah jalan dan kebenaran, dan hidup itu tetap hidup di dalam diri saya. Mati sekarang, mati besok, saya sudah menemukan jalan pulang. Keputusan saya seperti itu. Ternyata Pak dan saudara sekalian, saya masih diizinkan ada sampai hari ini. Itu pun dalam perjalanan waktu saya menggebu-gebu mencintai Tuhan melalui baca Alkitab dan bergabung ya dengan gereja-gereja. Puji nama Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel Mateo Steva. Sahabat Tuhan, apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang Muslim yang kini menjadi murtad, ikut Tuhan Yesus, dan banyak hal yang harus ia lewati seperti cuplikan video yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa orang tuanya juga meninggal dalam keadaan ia juga sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Tapi dari banyak keluarga, dari pihak keluarga tidak menerima akan hal tersebut, sehingga anaknya diusir karena murtad. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Shalom, shalom. Selamat malam, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saya sangat bersyukur kesempatan malam hari ini boleh saya ambil, yaitu menghubungi bersaksi sebagaimana yang telah dibacakan melalui ayat-ayat firman oleh Pak pimpinan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana saya bisa menjadi orang percaya? Ada latar belakangnya. Latar belakang di dalam kehidupan saya seorang anak dari keluarga besar. Saya anak laki-laki yang pertama dari bapak ibu kami, tetapi anak nomor yang ketiga, nomor 3. Jadi kami 8 bersaudara. Saya laki-laki yang pertama. Dari kecil saya merasa hidup saya menderita. Ya, karena keluarga besar di tengah-tengah ya keluarga, jadi kehidupan orang tua kami ya kerja keras, ya tidak dimodali dengan orang tuanya katanya, ya mereka bapak ibu saya itu mandiri dari muda, sehingga di dalam keluarga besar itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pasti ya tidak mudah. Ya disitulah kami merasa hidup ini menderita, susah. Siapa saya sesungguhnya kok saya mengalami demikian? Dengan berjalannya waktu semenjak saya mulai dewasa, saya suka mencari ilmu kepada orang-orang yang dikenal orang pandai, orang pintar, yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Nah, setelah sampai di sana, ternyata saya tidak menemukan apa itu yang sesungguhnya guru sejati yang disebut-sebut oleh orang lain, oleh manusia rata-rata, mencari guru sejati.
Ya, guru sejati ternyata ya tidak saya temukan di dalam kehidupan orang-orang yang saya dengar pintar. Ya, sehingga tiba waktunya saya semenjak lulus sekolah, saya sempat merantau ke Jakarta, kerja di Jakarta sebagai guru. Akhirnya juga pulang dan sudah mempunyai kesukaan kepada seorang perempuan. Nah, akhirnya saya menikah di tahun 79 dan pada tahun 80 sudah mempunyai seorang anak putri. Nah, di putri saya yang usia keempat, 4 tahun, saya mulai berpikir anak saya ini mau saya ajari ya agama apa, sedangkan saya tidak ngerti apa yang saya pegang selama ini. Saya hanya bisa mengucapkan, bisa menghafal, bisa berdoa, tapi sebenarnya saya ini kosong, tidak ngerti. Ya, jadi saya mencarinya ke tempat-tempat yang saya anggap luar biasa. Yang mengantarkan saya sehingga saya percaya kepada Tuhan adalah kasus keluarga. Jadi di dalam rumah tangga kami, ya, keluarga muda masih usia 28 tahun, saya sudah punya anak satu. Di situ ada masalah orang tua saya sakit, masuk rumah sakit Karyadi di kota Semarang. Masuk di rumah sakit Karyadi 1 bulan, tidak ada pengobatan yang maksimal atau yang memperbaiki kesehatannya, tetapi justru merasa semakin lemah. Nah, disitulah kemudian saya mendengar kabar tentang Tuhan. Dari adik saya, ternyata saya punya adik sekolah di kota Semarang, di STM Semarang. Adik saya ini rupanya sudah menjadi orang Kristen. Ya, sudah menjadi orang Kristen. Jadi adik saya ini adik laki-laki yang bungsu kelahiran tahun 65. Nah, setelah dia mengisi biodata agama Kristen, karena memang sekolahnya di SMP Kristen, dia agak ketakutan, kemudian lapor kepada bapak menjawab, tidak apa-apa, namanya sekolah, yang penting kamu pintar, agama semua baik, katanya begitu. Nah, dengan itu adik saya mulai menyampaikan kabar itu kepada saya karena saya mencarikan pertolongan untuk ayah ke dukun-dukun. Nah, kemudian adik saya ngomong, semua manusia itu matinya ya dibawanya ke Tuhan, hidup mati manusia itu kepunyaan Tuhan. Ya, saya marah. Tetapi waktu tahun 84 itu ada penataran P4 masuk desa, jadi saya diajari P4, akhirnya saya juga marah, saya turun lagi. Kemudian saya bertanya, seperti apa kata-kata Tuhan itu? Dari mana kamu ngerti Tuhan? Saya bilang gitu. Kemudian ditunjukkan ada Alkitab, katanya begitu. Nah, saya penasaran dengan Alkitab. Setelah penasaran dengan Alkitab, kemudian saya lapor kepada bapak. Ini adik mengatakan kalau mau didoakan, ya gitu. Itu setelah saya pulang dari tempat guru saya mencari pertolongan, dikasih ramuan selama 8 hari. Hari pertama waktu saya terima itu hari Jumat, kemudian saya bawa ke bapak tidak mau, menolak karena sudah di rumah sakit kok bapak kan seperti itu. Nanti ketahuan sama perawat ya malah jadi molo. Nah, bahasanya gitu begitu ya di rumah sakit. Akhirnya saya menawarkan didoakan oleh pendeta, mau enggak? Ya kalau didoakan mau, seperti itu. Akhirnya kami berdua dengan adik pergi ke pendeta itu. Nah, di tempat pendeta itulah saya ditantang. Ya, apakah Mas mau menerima keselamatan? Yang saya cari setiap hari keselamatan, kalau ditawari keselamatan tidak mau, gimana sih? Ya, akhirnya gitu. Terus Nabi sampean itu ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Saya menjawab, saya nggak pernah tahu suara Nabi saya kok. Saya hanya bisa tahu berdoa, bisa hafal ya doa saja. Tapi saya tidak tahu suara Nabi saya seperti itu. Nah, dia bilang, Injil
Kami mengatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Mau nggak Mas terima keselamatan dari Yesus? Ya, saya langsung menyaut, ya saya mau. Saya enggak pikir panjang, ya saya mau. Karena keselamatan itu penting bagi saya. Setiap hari yang saya cari keselamatan. Mau kerja cari keselamatan. Mau cari apapun kita harus selamat dulu. Jadi akhirnya saya dibawa masuk dan didoakan. Ya, kami didoakan berdua dengan adik saya. Ya, saya ditepang tangan, berlutut, dan didoakan. Hamba Tuhan yang mendoakan kami adalah hamba Tuhan dari Taruna Injil, ya, penginjil-penginjil muda. Ya, saya masih keluarga muda. Mereka pada waktu itu belum menikah, saya sudah menikah. Nah, di situ saya didoakan dan suara doa itu yang saya tangkap intinya saya dianggap domba yang tersesat dan ditemukan kembali. Saya nggak ngerti bahasa itu, tapi saya merasakan jamahan, rasa merinding, tubuh saya dari rambut sampai ujung kaki itu merasa seperti kena stroke itu, tiga kali. Nah, di situ saya dapat menikmati kuasa doa para hamba Tuhan itu dan saya bisa berkata-kata seperti mereka. Ya, kalau dalam bahasa Kristen setelah saya tahu itu penuh Roh Kudus. Jadi saya berapi-api menerima satu ayat firman Tuhan itu yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu saya berani ngomong kepada saudara-saudara saya semua walaupun ditolak. Ya, walaupun tidak dianggap saya berani ngomong. Jadi akhirnya dengan istri saya, ya saya menyampaikan satu pujian yang saya dapat dari kelompok anak-anak muda yang di Kota Semarang itu menyanyi memuji Tuhan Yesus. Damai yang diberikan sangat besar. Ya saya dengan sukacita menyanyi itu. Tetapi istri saya, wah baru gitu aja langsung nyanyi-nyanyi. Nah, begitu. Nah, saya langsung ngomong, loh, dulu waktu saya masih ya bersama-sama biasa belum menerima ya berita Injil, saya tidak sholat, kamu juga diam saja. Saya tidak ke masjid, kamu juga tidak apa-apa. Tapi sekarang saya menyanyi, kok kamu anggap tidak benar itu piye? Saya bilang begitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu dia sadar dan menerima ikut pergi. Kok dapat nyanyian seperti ikut pergi? Akhirnya kami ke gereja ke Kota Semarang. Ya, gereja ke Kota Semarang. Ya itu pun setelah bapak saya akhirnya meninggal. Jadi dari hari Jumat didoakan itu dia Senin sudah bilang, Sabtu sudah bilang mau ke gereja, tetapi Minggu lemah fisik, terus Senin ya lemah fisik, terus Selasa sudah mengatakan aku wayai mati, ya, dalam bahasa Indonesia sudah waktunya mau meninggal. Tapi saya menguatkan, enggak Pak, kan sudah didoakan, ya, ini nanti ya, Bapak harus semangat sembuh ya. Terus sampai hari Jumat berikutnya karena lemah fisik dia mengatakan, aku pengen ke gereja semalam saja. Habis itu kamu taruh di mana terserah. Ya gitu. Ya akhirnya hari Sabtu pagi saya putuskan untuk keluar dari rumah sakit. Tapi saya sudah membawa nyanyian yang saya dapat dari gereja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Saya sudah bisa nyanyi seperti itu. Dengan berjalannya waktu keluar dari rumah sakit menuju ke gereja, di perjalanan bapak saya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan saya langsung bawa ke gereja itu untuk mengantar pulang. Saya tidak berani kalau tidak diantar. Akhirnya diantarlah sama pendeta pulang ke desa kami. Nah, di desa kami mulai heboh karena keluarga besar kami semua Muslim. Jadi merasa bapak saya ini dibawa ke Kristen oleh anaknya, jadi mereka semua memarahi saya, termasuk ya apalagi kepala desa itu masih paman saya sendiri. Jadi saya merasa bersuka cita walaupun bapak meninggal, tetapi mereka itu menyalahkan, punya bapak meninggal enggak susah malah ya nyanyi, malah
kelihatan senang bapaknya mati gitu, bapaknya meninggal. Nah, seperti itu. Jadi langsung rame di desa kami. Jadi setiap hari saya diserang dari masjid ya tentang murtad dan lain sebagainya. Tetapi saya tutup telinga, ya tutup mata. Yang penting saya fokus meyakini suara yang ada di dalam diri saya, akulah jalan dan kebenaran, dan hidup itu tetap hidup di dalam diri saya. Mati sekarang, mati besok, saya sudah menemukan jalan pulang. Keputusan saya seperti itu. Ternyata Pak dan saudara sekalian, saya masih diizinkan ada sampai hari ini. Itu pun dalam perjalanan waktu, saya menggebu-gebu mencintai Tuhan melalui baca Alkitab dan bergabung ya dengan gereja-gereja. Akhirnya dengan perjalanan waktu ada seorang hamba Tuhan yang datang dari Salatiga melayani di desa tetangga saya. Tahulah kalau saya menjadi orang Kristen. Ya, akhirnya dia suka mengunjungi ke rumah saya. Dan akhirnya ya dia menjadi bapak angkat saya. Jadi saya dibaptis oleh hamba Tuhan ini, Pak Gembala almarhum Yohanes Suparno dari Salatiga, dari Gereja Pantekosta Serikat, dari UPC. Tapi yang menyampaikan Injil kepada saya dari Gereja Penyebaran Injil. Jadi dari situ kemudian saya berkembang firman yang saya tangkap dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah, termasuk ya anak kecil gadis yang namanya Deborah Sudiasih yang pernah bersaksi ya dari Bogor, dari mana itu, yang istrinya Pak dokter yang sakit-sakitan itu. Jadi yang dulu di Kupang pelayanannya. Jadi saya mendengarkan khotbah dari anak kecil Deborah Sudiasih itu, saya menangis. Ya nangis beruk-beruk. Ya karena haru, anak kecil kok bisa bicara seperti itu, menyampaikan firman Tuhan, alangkah dahsyatnya. Masa saya nggak bisa? Ya, saya ada semangat seperti itu. Satu hari ada kawannya Deborah Sudiasih pulang dari Kalimantan main ke tempat saya karena mendengar kalau Mas Sudiarto yang namanya sekarang Abraham itu ya menjadi Kristen, ya dia main ke rumah saya. Saya banyak diskusi, banyak bertanya. Akhirnya dia kewalahan menjawab, akhirnya dia tantang nanti Januari ya 85 kami ada fellowship, ada pertemuan di kampus Seapin Majalengka. Mas ikut saya supaya ngerti sendiri. Ya saya dibawa ke sana bukan mau sekolah, mau ngerti saja. Tapi setelah sampai sana saya nggak mau pulang. Jadi saya berangkat pergi itu dijualkan ya anting-anting istri saya untuk memberi transport pada saya. Sampai di Majalengka saya tidak mau pulang, saya penasaran, saya kepingin ngerti tentang Tuhan yang saya percayai, yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Suara itu. Jadi suara itu namanya Yesus. Saya nggak tahu Yesusnya itu siapa, nggak ngerti. Yang penting suara itu ya saya simpan di dalam hati saya akui karena yang saya cari adalah aku sesungguhnya hidup. Kalau bahasa Jawa, ingsun sejatine urip. Jadi tidak pernah mati. Yang mati adalah raga manusia, tetapi isinya manusia tetap hidup. Ya itu yang saya yakini. Sehingga semakin hari saya semakin merasakan yaitu hadirat Tuhan yang disebut Immanuel, oleh sebab saya percaya atau imanen menetap di dalam diri saya. Jadi saya semakin menikmati bahwa perjalanan hidup saya ini disertai Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya sempat ya mengikuti perjalanan iman saya menjadi pelayan. Yang saya layani pertama-tama di desa saya adalah keluarga kami. Jadi ibu saya, adik-adik saya, anak kakak saya. Jadi saya membuka sidang jemaat baru. Jadi di desa Tanggirejo, Kabupaten Gerobokan, Kecamatan Teguhan, satu kecamatan dengan Deborah Sudiasih. Jadi saya melayani di situ, saya mulai tambah anak nomor 2,
yaitu anak nomor 2 kelahiran tahun 89. Jadi anak rohani, pertama anak orang beriman katanya seperti itu. Jadi saya mempunyai anak 2. Saya tetap melayani di situ. Dengan berjalan waktu, istri saya menjadi penopang sebagai penjahit. Tapi di desa itu mengharapkan penjahit sebagai jasa, ternyata habis juga untuk sosialisasi untuk rukunan kalau di desa itu. Kemudian kami berpikir ini anak sudah tambah, terus biaya hidup selanjutnya bagaimana, sekolah bagaimana. Ya akhirnya tiba waktunya Tuhan angkat saya, pindahkan saya dari desa itu pergi ke Bengkulu. Tahun 90 pergi ke Bengkulu. Jadi tepatnya saya masuk di rumah transmigrasi di daerah Bengkulu ya 3 Maret 90. Hari Minggu 3 Maret tahun 90 saya mulai buka ibadah di rumah transmigrasi di OPT Selumakanan Bengkulu Selatan, Kabupaten Mana, sekarang menjadi Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Nah, di Bengkulu saya melayani jemaat. Ya, melayani jemaat. Ya, banyak orang bergabung. Ya, ada orang baru juga dilahirkan baru oleh pelayanan saya. Ya, satu keluarga. Nah, itu menjadi kesukaan. Ya, sampai ya pada pergi, pada pindah dan lain sebagainya. Ya, saya sudah bisa di sana diberkati Tuhan bangun tempat ibadah, tempat gereja. Ya, pada tahun 2014 saya berhasil mengurusi IMB dan membangun ya gereja untuk jemaat itu dari tanah yang diberi pemerintah, tanah lokasi perumahan itu 1/4 hektar 2.500 meter. Ya, dengan bangunan yang kami rintis. Ya karena ya bukan kebetulan, rencana Tuhan baik, jadi saya di Bengkulu diberkati dengan berkelimpahan dengan tambah 2 putri lagi. Jadi saya mempunyai 4 putri. Dahsyat, luar biasa pertolongan Tuhan dari seorang yang tidak mempunyai kecakapan, ya dari seorang yang bodoh, dari seorang yang tidak mempunyai kemampuan seperti mereka, tapi saya meyakini Tuhan yang mempunyai rencana indah. Saya meyakini ya kalau saya mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, kata Tuhan. Jadi saya mengikuti hari-hari saya, walaupun tidak mudah. Saya mulai di Bengkulu dengan usaha buka warung untuk menyiapkan bahan pokok harian warga transmigrasi dari sisa saku dari Jawa, kemudian ditambah jaminan hidup itu berkelebihan menurut saya karena tidak kemakan semua. Nah, itu saya bagi-bagi, saya susun, saya tambahi dengan sisa saku, saya belanjakan ke pasar, saya susun. Nah, di situ berkembang menjadi ya saya punya banyak hasil, ada hasil untuk bisa pergi ke Jawa lagi, nengok keluarga, hampir setiap tahun pulang. Jadi seolah-olah saya ini seperti orang kaya. Namun dengan tambahnya anak 2 lagi, itu pun karena istri juga sudah diberkati Tuhan mendapat posisi ya sebagai PNS, jadi bisa menopang kami. Jadi seorang guru dari anak-anak orang transmigrasi itu ya tidak ada guru, ya siapa yang punya ijazah pendidikan atau guru atau KPG atau SPG kemudian dikumpulkan untuk diberi sarana untuk mengajar, kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti tes CPNS, dan puji Tuhan istri saya terangkat kemudian bisa menopang pelayanan lebih jauh. Sehingga warung pun akhirnya keputusan kami tutup karena kami mempunyai 2 putri lagi kelahiran tahun 93 dan 95. Ya, saya tidak lagi buka warung. Jadi saya tetap melayani saja. Jadi dengan ya ditopang belanja dari hasil istri saya.
dan saya juga sambil buka kebun, sehingga untuk menopang kehidupan selanjutnya. Jadi sampai anak-anak bisa besar, bisa sekolah, bisa kuliah di Kota Semarang, ya akhirnya pun saya mendambakan ada seorang anak yang melanjutkan pelayanan, ternyata anak-anak tidak ada. Itu sempat membuat kami sakit, saya sakit, ya boleh katakan ya hampir mati. Tetapi Tuhan tetap masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan ya tanggung jawab. Pergumulan saya pernah mengimani ayat yang mengatakan Yohanes 10 ayat 10. Saya tidak asah buka ya Pak Franky, saya akan mengalir saja. Iya, boleh saya bantu ayat baca, itu Pak? Mengatakan Yohanes 10 ayat 10. Kalau Bapak mau buka boleh. Boleh, saya bantu baca Pak ya. Iya. Yohanes 10 ayat 10, sebentar Pak. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Nah, itu saya imani. Tetapi kehidupan kami membesarkan putri-putri kecil itu kan repot. Jadi seolah-olah saya ini selaku hamba Tuhan tidak mempunyai kapasitas untuk membiayai. Jadi saya sempat menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya berdoa puasa. 3 hari 3 malam doa puasa Esther. Saya lanjutkan. Saya tantang kalau hamba Tuhan bisa puasa sampai 40 hari. Saya mau coba sampai berapa hari saya kuat. Karena ada aku yang hidup di dalam diri saya, bukan saya. Jadi ada Tuhan yang hidup dalam diri saya. Jadi ingsun sejatine urip itu nggak mati. Jadi saya itu tidak mati, tapi saya hidup. Nah, sampai hari ke-14 saya baru dapat suara yang mengatakan cukup. Hari keempat tentu minum, karena hari Minggu saya masih khotbah, hari Selasa masih pelayanan, hari Jumat masih doa. Jadi saya tetap minum air sedikit untuk membasahi tenggorokan saya. Nah, sampai hari ke-14 stop berhenti, di samping anak-anak juga sudah pada komplain karena kamar baunya tidak enak. Jadi akhirnya saya selesai pada hari ke-14. Nah, saya diberkati dengan kata-kata cukup. Aku yang akan menyelesaikan semua urusanmu. Jalani saja hari-hari hidupmu bersamaku. Jadi itu rema yang saya dapat. Akhirnya saya menjalani hari-hari hidup biasa, bergaul dengan hamba-hamba Tuhan biasa, menjadi pengurus badan kerjasama antar gereja. Saya jalani biasa. Jadi saya jalani dengan mengalir saja. Dan akhirnya pun anak-anak sekolah SMA di Kota Bengkulu. Jadi dari lulus SMP anak-anak kami ini terpisah dengan kami. Kami sudah biasa hidup dengan ibunya dan dalam melayani. Jadi anak-anak jauh. Jadi lulus SMA masuk Kota Semarang, kuliah di Kota Semarang semua. Jadi kami ke Semarang paling-paling 1 tahun sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali. Nengok anak-anak. Setiap bulan yang penting kirim biaya. Jadi seperti itu. Sehingga pada akhirnya saya ini mempunyai harapan satu anak yang mau meneruskan saya. Di Natal tahun 2019 itu saya panggil anak cucu saya kumpul semua di Bengkulu di gereja yang baru. Anak saya yang nomor 2 menantu saya suruh khotbah. Saya beri tema kasih yang dahsyat. Jadi seperti itu. Dikhotbahkan oleh menantu saya. Karena menantu saya juga termasuk sudah menjadi misioneri pemuda dari gereja Semarang. Tempatnya Pak Petrus Agung almarhum, pernah dikirim ke luar, ke India. Dia cerita seperti itu. Jadi harapan saya kuat, ini ada jago saya satu, ini anak saya.
disampaikan oleh anak saya, khotbah itu diterima baik oleh masyarakat Bengkulu, kawan-kawan saya. Harusnya ada yang meneruskan seperti ini, Pak, di sini. Jadi supaya jangan sampai kosong gereja sini. Tapi anak saya tanya, bukan panggilannya, saya tidak mau dimanjakan. Ini bukan panggilannya, saya nanti sombong. Katanya seperti itu. Nah, itu membuat saya seperti putus asa. Jadi seolah-olah saya sudah tidak ada harapan. Sehingga saya jatuh sakit dan hampir mati. Jadi hampir mati lagi. Jadi sering hampir mati. Tapi kan anak sudah kumpul semua pulang ke Bengkulu, mengajak Bapak pulang ke Semarang saja. Ya pelayanan diserahkan ke orang lain, tidak usah harus anak-anak. Ya seperti itu. Jadi saya turuti pulang dan pelayanan saya titipkan kawan. Saya titipkan kawan pada tahun 2000, itu berjalan 6 bulan, sudah jemaat sudah nggak bisa. Akhirnya saya serahkan kepada jemaat, keputusan mau ikut siapa terserah, tidak harus mengikuti jejak kawan-kawan saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya serahkan kepada jemaat dan kemudian dia bergabung dengan organisasi yang berbeda. Ya, jadi saya berbahagia, semua aset yang saya tinggalkan itu diterima dengan baik di akte notaris sehingga saya terlepas dari harta dunia, tanah dan rumah yang semua yang saya miliki saya serahkan. Saya pulang ke Semarang tanpa bawa apa-apa. Yang penting saya kumpul dengan keluarga. Jadi benar sehingga saya bisa menyelesaikan semua putri saya yang keempat nikah 30 Juni yang lalu. Ya di Tawangmangu sudah selesai, jadi saya tinggal diajak pindah ke tempat anak yang lain. Anak saya 4, jadi 2 dari kota Semarang, 1 di Bandung, 1 di Bali. Jadi posisi kami saat ini di Bali di tempat putri saya yang nomor 3. Jadi saya seperti dimanjakan atau diberkati Tuhan, janjinya menyelesaikan ya kerinduan saya itu digenapi. Jadi waktu saya sakit hampir mati, ya saya minta izin dengan anak saya bungsu dengan ibunya di kamar yang menunggu, izinkan saya menangis sejadi-jadinya. Itu doa saya, karena saya tidak bisa berdoa dengan kata-kata lain. Saya mau menangisi Bapakku yang di surga itu belas kasihnya tidak berubah besar. Saya mau menangis, jangan hentikan saya. Saya menangis seperti anak kecil, menangisi Bapak minta belas kasihan. Karena saya sudah tidak bisa mendengar suara. Tidak bisa mendengar suara air mengalir, tidak bisa mendengar suara TV, tidak bisa mendengar suara pun mengganggu. Jadi saya pengennya pergi meninggalkan dunia ini karena saya mempunyai dunia yang lain. Jadi di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Jadi itu yang dianjurkan Injil Yohanes pasal 14 dari ayat 1 sampai 6. Itu yang Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi seperti itu. Tetapi dengan doa itu rema keluar dari Mazmur 118 ayat 17-18 ya. Saya mau ngomong saja ya Pak Franky, tidak usah dibuka ya. Baik Pak, silakan. Ya, itu ayatnya berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan menghajar aku dengan keras, tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi ayat itu berbicara kepada saya. Dan saya akhirnya dihubungi lagi sama anak saya yang tua, kan tidak mau Bapak mati. Ya, dia konsultasi ke dokter lagi. Kenapa Bapak bisa begini setelah makan obat, katanya. Ternyata dibawa kembali ke dokter. Ya, tapi sebelumnya saya sudah sidang anak-anak. Saya sudah sidang. Bapak tidak mau menyusahkan kalian. Bapak itu sudah kalau sudah waktunya ya enggak usah
disayang-sayang, ya tidak usah ditahan-tahan. Tapi anak saya tidak mau. Ya, anak saya tua tidak mau. Jangan Pak, kami masih mau Bapak ada. Jadi harus dibawa ke dokter lagi. Akhirnya bawa ke dokter lagi, cek ulang, ternyata tubuh saya ini tidak kuat menerima obat dari dokter. Akhirnya saya diinfus nutrisi. Jadi hari Minggu masuk, hari Selasa pulang. Ya terus saya diobati setiap hari selama 48 suntikan karena saya dikatakan kena TB, ya kena TB. Ya, itu pun pulang sehat. Jadi saya pulang Bengkulu lagi, itu saya mundur sedikit. Itu kisah sakit yang hampir mati itu tahun 2016 akhir ke awal 2017. Kami berdua sakit. Kami berdua masuk rumah sakit, ibu masuk rumah sakit, kami sakit, saya sakit. Jadi, tapi bulan Mei sudah pulang ke Bengkulu lagi karena ada anak adik yang menikah. Jadi itu. Nah, namun di tahun 2019 atau 20 yang mau mati itu yang membuat pulang total ke Semarang sampai hari ini. Kemudian gereja yang ada di Bengkulu saya serahkan kepada orang lain, generasi muda. Jadi saya dihitung sebagai hamba Tuhan emeritus. Jadi karena perjuangan kami, jadi saya dipensiunkan. Jadi oleh sebab itu saya menjadi orang bebas sekarang. Jadi pelayanan saya di jalan-jalan. Jadi saya suka ngobrol dengan siapapun di jalan, mengenalkan tentang Bapa, tentang Tuhan yang adalah suara. Ya, suara di dalam diri manusia yang mengatakan jangan takut, aku menyertai kamu. Ya, berbahagialah. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang saya ceritakan sehingga saya banyak kawan di mana-mana di pasar itu disebut Bapak oleh mereka karena memang saya tua dan orang yang saya ajak ngobrol itu rata-rata muda. Mau beli buah, mau beli telur, mau beli daging, ya orang yang saya belanja itu pasti senang mendengarkan saya ngobrol. Tapi saya tidak langsung ngomong tentang Yesus, itu tidak. Tapi saya menyampaikan kabar damai sejahtera dari apa yang saya sampaikan, saya arahkan untuk yakin bahwa manusia itu hidup dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saya tidak langsung begitu. Kalau ada yang memang mau siap, ada momennya waktu, baru saya ceritakan tentang keberadaan saya sebagai seorang bapak yang mengajar anak-anak, yang memimpin orang-orang supaya orang-orang itu takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagai umat Kristen. Jadi saya pamong Kristen. Saya cerita seperti itu. Jadi di sini di Bali saya beberapa hari saya di sini mengunjungi kawan-kawan gereja yang ada di sini. Saya cerita seperti itu. Namun saya merasa tidak puas, tidak bisa menyampaikan cerita tentang Tuhan, maka kemarin saya WA sama Pak Franky. Tapi ini saya sudah lama mengikuti nonton Miracle TV. Sudah lama ada kawan-kawan yang sudah bersaksi itu saya lama tahu. Jadi hari ini saya sungguh sebagai orang yang sangat-sangat berbahagia bisa membagikan kabar baik. Dari benih yang satu, kata-kata Alkitab yang satu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah aku, akulah Tuhan Allahmu. Itu suara di dalam Alkitab yang saya yakini. Karena yang ngomong, tokoh yang ngomong itu dikatakan oleh Alkitab namanya Yesus, yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi saya meyakini bahwa Yesus itu bukan manusia seperti saya, tetapi dia adalah manusia Allah, manusia firman Allah yang hidup di dalam dia. Jika dia mengatakan akulah roti hidup, akulah air sumber hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi semua yang dikatakan akulah dia yang ditulis dalam kitab-kitab suci. Jadi ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sangkamu kamu beroleh hidup dari dalamnya.
tetapi kamu tidak mau datang. Walau begitu kamu tidak mau datang kepada. Jadi untuk memperoleh hidup itu. Jadi yang memberi hidup ya firman. Yesus itu saya yakini. Dia yang awal dan yang akhir, yang alfa dan omega. Ya saya yakini. Jadi saya tidak takut-takut untuk menceritakan. Jadi awal pelayanan saya di desa saya, satu desa itu sudah saya kelilingi, saya doakan. Walaupun begitu saya tidak kecewa. Ternyata susah untuk membuat orang percaya. Karena yang membuat orang percaya itu ternyata bukan saya, tetapi Roh Kudus. Jadi saya kan selalu membaca Alkitab itu, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi seperti itu, kasihlah seorang akan yang lain. Inilah perintah daripada Yesus. Jadi saya mempraktekkan itu. Dari jiwa saya ada jiwa mengasihi semua manusia seperti yang diperintahkan. Jadi ketemu ya orang-orang yang menderita, ya kasihan. Jadi sering ketip. Jadi kalau dipinjami ya dikasih, ya kemudian ternyata tidak dikembalikan. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya membuat ya keluarga tidak nyaman, kurang sejahteranya terkurangi, istilahnya seperti itu, terpengaruh oleh karena pengorbanan yang saya lakukan. Ya itu berulang-ulang. Jadi tapi saya tidak putus asa atau patah arang untuk melakukan kebaikan, tetapi mengendalikan, harus hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan kesaksian saya anggap sebagai suatu hal yang sungguh dahsyat dan ajaib. Jadi Alkitab yang saya baca, saya terapkan dalam diri saya. Daud bisa mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi seperti itu ya saya jiwai, saya yakini bahwa mengucap syukur itu kehendak daripada Bapa. Saat saya di kota Semarang, saya pernah ya sering berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan di kota Semarang. Saya dari desa, kemudian makan bareng di restoran. Ditanya, ya moto Papa apa di dalam Tuhan? Kalau moto saya ini agak susah, berat. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saya itu pengen seperti itu, tapi kok susah ya. Tapi itu moto saya, itu moto kawan saya, orang benar makan kenyang. Tapi ternyata kawan-kawan saya yang suka makan banyak itu sudah duluan pergi meninggalkan kami. Jadi kami ya biasa makan sederhana. Itu pun ya masih ada juga sakit. Karena apa? Karena dari pikiran, perasaan. Jadi pikiran dan perasaan saya ini ternyata berbahaya, bisa menghancurkan saya. Pikiran tidak cocok. Ya, pikiran, perasaan tidak diterima oleh orang. Perasaan tidak diterima oleh istri. Jadi seperti itu tuh membuat apa? Tumpuan menjadi penyakit. Jadi pergumulan memerangi perasaan yang keliru itu ya saya ya istilahnya ya berangsur-angsur, tidak langsung sering menjadi manusia setan baru kemudian tidak ada masalah. Tapi masalahnya selalu mewarnai pelayanan kehidupan saya. Jadi dikecewakan oleh jemaat, diomongi oleh jemaat yang tidak benar, sudah biasa. Saya menyerahkan gereja ya dengan organisasi lain, dikabarkan jual gereja dan jemaat dan lain sebagainya. Ya itu terserah orang yang ngomong, tapi hati saya tahu persis saya tidak seperti itu. Saya ngomongnya urusannya dengan Tuhan masing-masing. Biarlah orang mau ngomong apa tentang kita, yang penting kita itu ngerti bahwa kita tidak seperti yang dikatakan oleh mereka. Tertawa saja, kita ya bersyukur saja. Ya terserah penilaian orang, tapi kita mendapat penilaian dari Tuhan saja. Jadi seperti itu. Jadi kelakuan saya memang agak beda dengan kawan-kawan kebanyakan. Jadi saya sungguh merasa diberkati oleh bercerita
sebagaimana yang saya rasakan. Saya bukan hamba Tuhan yang luar biasa seperti yang tampil di media, tetapi saya menghargai mereka-mereka yang luar biasa, dan saya menyimpan di dalam diri saya bahwa Tuhan yang menyertai saya ini sudah luar biasa bagi saya. Walaupun saya tidak harus bisa luar biasa seperti mereka yang hebat-hebat, yang punya banyak masa, tapi saya tetap menikmati bahwa saya ini adalah sangat dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga saya bisa berbahagia, saya bisa bersukacita. Jadi tiap perjamuan saya mendapatkan roti sebagai lambang yang ada tulisannya itu, pasti tidak saya abaikan begitu saja. Saya jadikan rema. Hari Minggu yang lalu saya mengikuti ibadah Dia di Denpasar ini. Saya dapat rema. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tesalonika pasal 5 ayat 16 itu. Wah, saya bersukacita. Jadi bersukacita ya itu mendorong rasa sukacita yang sudah ada di dalam kehidupan saya, yang saya ucapkan setiap doa. Saya katakan, aku diberkati dengan kasih, aku diberkati dengan sukacita, aku diberkati dengan damai sejahtera, aku diberkati dengan kesabaran, aku diberkati dengan kemurahan, aku diberkati dengan kebaikan, aku diberkati dengan kesetiaan, aku diberkati dengan kelemah lembutan, dan aku diberkati dengan penguasaan diri, sehingga aku tidak liar mengikuti perasaanku, mengikuti keinginanku, tetapi aku bisa pikul salib setiap hari. Jadi saya selalu mengucapkan perkataan-perkataan firman yang saya yakini, karena menurut kesaksian Alkitab, Yesus berkata, akulah roti hidup. Sepanjang ayat itu, ya saya temukan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna, sehingga para murid pada meninggalkan gurunya. Jadi saya menikmati akunya Yesus ada di dalam diri saya, sehingga saya kemanapun pergi, saya memang orangnya ya tidak mudah ditakut-takuti. Jadi saya berani. Hanya yang takut itu anak-anak, istri saya. Ya kalau saya pergi jauh bawa motor, ya seperti itu. Jadi ya saya cukup mengendalikan diri. Tapi saya orangnya cukup berani bercerita kepada siapa saja. Saya berjalan, ada security. Security itu kan tidak ada kawan di Bali ini, Perumnas. Ya kan sendiri. Saya singgah di situ. Saya sapa, saya salam, saya ajak ngobrol. Ya ternyata ya saya ajak ngobrol saudara seiman. Ya orang Katolik dari Sumba. Jadi, ya kan bisa bercerita tentang firman, tentang Tuhan. Jadi diberkati. Jadi masing-masing orang itu diberkati dengan luar biasa. Jadi kalau di doa kita kan, doa Bapa kami itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi yang terjadi di bumi seperti di surga. Ya itu bumi kecil saya secara pribadi. Saya harus mengalami surga. Surga itu bukan perkara makan, minum, kawin-kawin, tetapi surga itu perkara damai sejahtera, sukacita dalam kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus. Menurut Alkitab Roma pasal 14 ayat 17. Jadi kata-katanya seperti itu. Jadi itu pun ya saya jiwai, menerima di dalam diri saya. Sehingga saya harus mengingatkan saudara-saudara. Ya saudara-saudara seiman di Miracle TV, ya di mana berada, apa yang saya saksikan, yang saya sampaikan itu ini merupakan rema dalam diri saya. Jadi aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu saya saksikan di mana-mana, walaupun ya respon daripada orang yang mendengar ya hanya sebagai motivasi, tetapi itu adalah roh saya, roh iman saya, sesuai dengan ya Mazmur Daud yang diawali dengan perintah untuk mengucap syukur kepada bangsa Israel. Mazmur 118 itu kan seperti itu. Dan yang ayat 24 kan mengatakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, mari kita bersorak-sorai karena hari itu. Jadi maka hari-hari kita
orang percaya harus diwarnai dengan sukacita surga. Harus diwarnai dengan sukacita karena Tuhan, bukan sukacita karena yang lain, bukan sukacita karena dunia, bukan, tapi sukacita karena firman yang ada di dalam diri kita. Ya, firman itu kita izinkan tinggal di hati, hidup di hati. Karena yang berbahagia itu bukan ibu itu, bukan bapak itu, tapi menurut Yesus, ibu dan bapak dan saudaraku adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hatinya. Jadi seperti itu di Lukas 11:27-28. Jadi mengatakan seperti itu. Jadi saya selalu berani mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi itu disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes tatkala Yohanes di penjara, sebentar lagi mau dipenggal, suruh bertanya kepada guru, tanyakan siapa sungguhnya dia. Tapi jawaban Yesus, ya mengingatkan kepada para murid bahwa orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Jadi itu tanda-tanda Mesias Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-6 di Matius pasal 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi di dalam mengikuti Yesus, jadi artinya orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus menjiwai firman, hidup di dalam dirinya. Jadi saya sangat rindu semua saudara yang sudah percaya Yesus benar-benar mengalami lahir baru sehingga tidak mudah pergi dan menjadi yang namanya, kalau dari kita ke luar itu disebut katanya mualaf. Kalau dari Muslim ke Kristen itu disebut murtadin, itu sebutan orang. Saya paham itu semua bahasa orang, sebutan orang, kata orang. Ya terserah saja. Apa dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya itu terserah orang. Tapi iman saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu mengakui akulah dia yang ditulis di dalam kitab-kitab suci. Jadi ya dia yang memberi hidup. Tadi firman sudah dikatakan, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Loh, kok saya tidak kelimpahan, kok saya miskin, kok saya kekurangan. Nah itu ternyata saya kurang mengerti maksud daripada firman itu. Sehingga saya relanya menyakiti diri saya sendiri, pengen ngerti itu. Saya puasa sampai kebablasan menurut ukuran rata-rata orang. Jadi tahun 9 itu saya sampai puasa seperti itu. Tahun 97-an ya kira-kira. Jadi seperti itu. Ya, tapi ternyata ya semakin hari saya semakin diberi pemahaman. Tidur pun saya diajar firman. Jadi firman berbicara kepada saya saat tidur. Mimpi buruk ya saya panggil saya pun saya berdoa. Ya kadang saya berdoa dalam bahasa roh. Ya karena apa? Karena yang saya alami dari saya percaya memang saya sudah dikaruniai itu, sehingga saya berdoa sering berdoa dengan bahasa-bahasa yang saya tidak ketahui, bahasa lidah. Karena firman Tuhan juga mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Itu ditulis di Amsal pasal 18 ayat 21. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Ya berbagai orang yang menggunakannya. Jadi menggunakan lidah. Ya saya menggunakan lidah, saya cerita. Saya menyapa Pak Franky. Lidah saya melalui tulisan, melalui pikiran saya menyapa Pak Franky. Saya diberi kesempatan dan saya bisa cerita ya tentang rema daripada firman yang masuk di dalam hati pikiran saya. Jadi saya keluarkan. Ya, saya tadi dikunjungi tamu, adik saya yang membawa saya percaya, kan posisinya di Bali juga. Dia diberkati, dia punya rumah di Bali, punya rumah di Jakarta. Jadi adik saya yang bungsu, ya namanya Paulus Wargiono. Itu tadi kunjung ke sini, wah saya mau kesaksian, malah dia dagang lama ngobrolnya sampai hampir sore jam 6 baru pulang.
Ya, tapi ya dengan sukacita saya membagikan rema yang ada pada saya. Saya cerita, saya tanya-tanya bagaimana pelayanan, perjalananmu selama ini gini, berbagi pengalaman. Ya dengan adik saya lagi yang paling kecil. Jadi, jadi luar biasa. Jadi hari ini saya sudah siap. Oh ternyata jamnya beda. Saya tadi kurang perhatian. Jam ya web dengan Wita beda 1 jam. Saya persiapan sudah ya 1 jam ya sebelum ini dimulai. Saya sudah apa-apa dengan anak saya. Ya siapkan ini yuk, apa Pak Franky sudah WA. Ya, disiapkan, dilayani dengan baik. Jadi ini putri kami yang ketiga ada di Bali. Ya semua putri kami diberkati Pak, bukan karena kuat gagah kami, pintar kami, bukan, semua karena pertolongan Tuhan. Saya bodoh, saya hanya SLA dan ya sekolah Alkitab tidak sampai selesai ke sarjana. Ya, tapi saya cukup ya paham tentang maksud Tuhan. Kemudian saya kembangkan lewat dunia kehidupan, bergaul dengan siapapun hamba Tuhan. Ya saya pernah menjadi Pak Gembalanya orang pinter, jadi orang pinter ya, orang pendidikannya lebih tinggi dari saya, bergabung dengan saya. Jadi ya, nah jadi di PT Perkebunan kan ada insinyur ya perkebunan ya, karena Kristen ya kenal saya, ya sukacita bergabung dengan kami itu, mendengar apa yang saya sampaikan dari firman itu. Jadi firman itu firman yang hidup, ya memberkati setiap orang yang mau mendengar, yang mau makan suara, karena sesungguhnya makanan yang sesungguhnya adalah suara. Tanpa mendengar suara yang menguatkan, manusia bisa lemah. Karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya saya datang, saya cerita, saya berbagi, saya berdoa, menyanyi, di situ bisa bangkit semangat, ya bisa mengalami kesembuhan. Walaupun ya tidak harus percaya. Jadi tapi mereka ya percaya bahwa ada berkat, ada kuasa yang disampaikan oleh saya, Pak To, ya namanya Pak To. Ya Pak To. Wah, kalau Pak To yang datang kita itu enak didengarkan, katanya seperti itu. Jadi mereka ya siapapun ya bersukacita. Jadi di Semarang, di lingkungan kami Pak, walaupun ya saudara-saudara Muslim, ya dengan kami, karena kami orang tua, kami dipercaya untuk memberikan nasihat. Jadi ya di lingkungan RT. Jadi sampai ya maaf, ini hanya kesaksian, bukan berarti merendahkan. Ya Idul Fitri itu acara halal bihalal lingkungan. Jadi saya dimintai tolong untuk memberikan pencerahan atau tausiah bahasa mereka. Tapi saya tidak langsung gemakan ya gitu. Loh maaf, saya ini beda, bahasanya beda. Tidak apa-apa Bapak, tidak apa-apa. Saya ngerti masih yang disampaikan Bapak itu yang baik. Ya, gitu. Ya saya menyampaikan dan saya menerangkan tentang Tuhan, tapi bukan harus nama Yesus. Dia sudah tahu kalau saya Kristen Tuhan Yesus. Tapi tentang Allah, tentang Tuhan, ya saya sampaikan bahwa Tuhan menurut bahasa kami, bahasa Kristen adalah Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi setiap saudara, kita semua manusia itu disertai Allah dengan caranya yang unik, dipelihara semua, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, baik orang baik maupun orang tidak baik, semua dipelihara seperti udara yang kita hirup. Saya terangkan ke. Tapi karena momen ini adalah momen yang terbaik, kita saling bermaaf-maafan. Tidak boleh tidak memaafkan. Itu perintah. Kalau kamu tidak memaafkan orang, Tuhan juga tidak akan memaafkan kamu. Itu yang saya tangkap dari Alkitab yang saya pelajari. Tapi kan benar juga, karena Muslim juga saling bermaaf-maafan. Jadi saya terangkan. Soalnya kalau menuruti perbedaan, mau dibenturkan, disamakan, tidak bisa sama. Semua mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kalaupun dari Muslim bisa percaya Yesus, itu bukan karena saya, tetapi karena Dia yang mengatakan bukan kamu yang pilih aku.
tapi aku yang pilih kamu. Itu ada dasarnya Alkitab. Jadi saya enggak mentang-mentang, wah karena saya mencari, kemudian saya dapat. Enggak. Saya mencari guru sejati itu di orang, di manusia, tapi ketemunya bukan di manusia, ketemunya di Alkitab yang disampaikan oleh manusia, nenek moyang kita, yang disampaikan oleh manusia Yesus Kristus, yang bukan datang dari keinginan manusia, tetapi dari keinginan Allah sendiri. Roh Kudus itu yang ngomong, malaikat yang ditulis di dalam kitab suci. Nah, orang mau percaya kitab suci ya harusnya ikuti kitab suci. Kalau kitab suci nggak dipercaya, untuk apa? Jadi kita dasarnya kitab suci, karena kita mengatakan kitab suci itu diilhami oleh Allah untuk mengajar, untuk mendidik orang, untuk menyatakan kesalahan, supaya umat Allah itu diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi kan seperti itu. Apapun agamanya untuk perbuatan baik. Jadi saya di Bali ini ngobrol dengan orang Hindu juga diterima. Karena yang saya bicarakan adalah saya yang ada di dalam saya ada di dalam saudara. Namanya aku, kalau orang Jawa, ingsun. Kalau menurut bahasa keyakinan iman Kristen namanya Yesus. Itu menurut Kristen. Tapi orang mau percaya Yesus itu kan enggak harus saya suruh. Ya kalau Anda mau percaya ya itu Roh Kudus yang buat percaya. Tapi saya tidak menantang. Jadi saya cukup cerita begitu saja. Jadi karena saya percaya, maka yang saya sampaikan adalah perkataan Yesus yang penuh kasih. Iya, penuh kasih kepada anak muda yang saatnya masih kuliah, ya saya sapa, kuliah, ya saya cerita, saya dorong semangat belajar yang benar. Karena orang tua itu mempunyai kata-kata begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Yaitu Alkitab yang ngomong, tapi saya sampaikan, saya tidak cerita ini Alkitab yang ngomong, tapi saya sampaikan suara itu ya sama saja dari Alkitab. Ya, Alkitab ngomong seperti itu di surat Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 1 ayat 4 itu ya merema juga dalam diri saya untuk membekali anak-anak saya, karena saya tidak bisa mengawasi anak saya. Anak saya perempuan semua, jauh dari kami, yang memuji orang lain. Anaknya saudara saya yang masih muslim, saudara saya yang memuji. Kayak Pak Tol itu, anaknya perempuan semua, tapi ya hidupnya benar semua, tidak ada yang melenceng. Ya kan banyak saudara-saudara kita yang hidupnya melenceng. Tapi itu semua saya simpan di hati. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang ngomong, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya itu tambahan bonus itu. Umur panjang juga bonus. Anak selesai kuliah bonus, anak selesai menikah semua bonus. Ya, ada cucu-cucu bonus, cucu-cucu pinter-pinter ya bonus. Ya, itu berkat doa orang benar. Alkitab mengatakan anak cucu orang benar diberkati. Jadi seperti itu. Itu keyakinan iman kita. Iman Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun ya kita berada. Jadi imani suara Alkitab, suara Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang terus menghibur kita. Dia sahabat kita. Jadi luar biasa. Jadi nanti kalau sudah kira-kira ini Pak Franky kasih apa-apa ya. Soalnya saya ini mengalir. Iya. Halo Pak Franky. Iya. Iya. Masih ada waktu Pak, ya. Kurang lebih 5 menit. Masih. Ya, masih. Ya, puji Tuhan. Gini. Jadi saya mempunyai dasar keyakinan yang sedemikian Pak. Waktu kurus IMP mau bangun gereja, kawan-kawan kami di Bengkulu itu yang dekat dengan pejabat itu dapat kemudahan-kemudahan. Jadi terus IMP. Bukan karena kebetulan, saya juga tidak menyalahkan kawan-kawan, walaupun saya sebagai bendahara Badan Kerjasama Antar Gereja, ada ketua dan sekretaris, yang semua mereka dapat izin dengan mudah, tapi yang bendahara ini agak susah karena tidak di klub
tidak ikut kelompok orang-orang itu tadi. Ya, saya terpisah dengan kelompok itu. Mungkin ini bagian saya tentang Tuhan untuk saya. Jadi saya harus susah payah mencari dukungan sendiri. Jadi saya keliling, saya minta dukungan orang-orang Kristen, juga minta dukungan tetangga-tetangga yang Muslim. Jadi lingkungan kami supaya ya dapat rekomendasi nanti dari IMB yang dikeluarkan dari Pemda Kabupaten Seluma. Jadi prosesnya ya lumayan sulit. Mungkin ada 1 tahun kali ya, dari tahun 13 sampai keluarnya tahun 2014. Tapi ya itu tadi Pak, saya diterima baik oleh kalangan pemerintah di lingkungan, ya diterima baik karena istri saya juga di desa itu menjadi ibu ketua PKK sejak awal masuk TRAN, dari rintisan uang Rp25 sampai kemarin kami mau pamitan itu udah ngumpul menjadi 200 juta. Yaitu di desa, sehingga masyarakat desa kami mau kami tinggal pulang Semarang itu merasa kehilangan bapak ibu. Jadi seperti itu. Jadi dengan lingkungan kami baik, sehingga rekomendasi untuk dapat EMP akhirnya juga kelar, walaupun harus urus sendiri ke perizinan, ke FKUB, semua harus datang ke sana. Ya, recheck, diutus dari Kabupaten Purba ke bawah, ya seperti dialog itu ada pro kontra, tapi ada satu yang meneguhkan kalau Pak Abraham ini ya tidak ada masalah dengan lingkungan. Jadi sejak masuk TRAN, Pak Abraham ini dikenal baik di sini. Jadi apa salahnya untuk ya IMB bangun gereja supaya ke depan ya semakin baik desa ini. Ya seperti itu. Ya direkomendasi, lolos, akhirnya ya kami bangun gereja baru ya ukuran cukup besar. Yang lama yang saya tidak urus IMB itu bikin rumah tinggal tapi luas supaya untuk bisa berkumpul, itu ukuran 6x10 itu ruangan ibadah, walaupun diprotes sama guru kawan ibu yang orang dari Palembang itu kan agak keras, bikin rumah kok kayak gini Bu, tidak ada sekat-sekat, ini bisa dicurigai. Ya mau dicurigai terserah, orang ini rumah sendiri, aku nggak suka. Kalau mau tak kamar ya nanti tinggal masang kamar, kalau ini dibuka lagi kan bisa. Ya di Jawa seperti itu. Jadi kami di desa namanya Purbosari, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, ya berhubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sehingga dimudahkan itu. Sementara ya kawan-kawan yang mau urus izin itu kesulitan. Tapi saya walaupun ditinggal oleh kawan-kawan, akhirnya saya mendapat izin jerih payah saya. Jadi lebih berbahagia itu rupanya. Lebih berbahagia yang saya dapat dengan jerih lelah. Jadi tahu susahnya untuk mengurusi izin mendirikan bangunan. Jadi seperti itu. Ya, di Natal 2019 tanggal 2, kalau di kalangan pemerintahan itu awal. Jadi saya dipercaya untuk melayani ya Natal di Polres Seluma. Itu pas temanya adalah menjadi sahabat semua orang. Ya, itu tema Natal nasional. Jadi saya tidak bisa menyampaikan yang bagus seperti ya harapan orang, tetapi setidaknya saya bersyukur saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang ada di dalam diri saya, khas model saya, karena saya memang ya suka menjadi sahabat semua orang. Jadi Pak Polisi ya di tempat saya ya kalau piket ya hari Minggu ya pasti ya betah, jadi kerasa jadi sahabat kami ya dari polisi, ya dari ya Babin Kamtibmas, dari ya Koramil. Jadi ya kami menjadi sahabat kepada mereka dan lingkungan masyarakat. Jadi soal penerimaannya ada yang
baik di depan, di belakang ngomong beda, itu urusannya sudah masing-masing. Ya, yang penting waktu kami hadir, ya kami menyatakan kebaikan. Jadi baik ya dalam hal ya membantu maupun dalam hal ramah tamah. Jadi mendoakan yang sakit, ya dikunjungi, ditawari, didoakan. Kalau mau, kalau boleh saya doakan, ya saya doa. Jadi ya walaupun mereka Muslim, ya mau didoakan oleh saya. Ya, tapi doanya doa saya, bahasa saya doanya, saya minta pada Tuhan menurut iman saya. Jadi ya puji Tuhan diterima, ya mereka sembuh, ya sampai ya bisa pergi naik haji apa itu, ya jadi masih dikenang baik. Jadi sampai di Semarang saya punya niat menikahkan anak pun dia cari tahu orang lain yang keluarga saya yang masih ada di sana, ya pengen memberi sesuatu, ya istilahnya nyumbang kalau dalam bahasa masyarakat ya di sana. Jadi seperti itu. Jadi kami menjadi orang percaya Kristus Yesus ya sangat berbahagia karena semua perkataan daripada Tuhan itu tidak boleh saya susah. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Itu khotbah Tuhan Yesus di bukit kepada para murid di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 itu suruh berbahagia, bergembira, bersukacita mengikut Tuhan. Jadi itu saya Amin. selalu ingat, walaupun ada kalanya saya tidak bisa berbahagia, susah, misalnya ada sedikit selisih pendapat dengan keluarga, dengan anak, ya kan tidak bisa menyatakan seperti orang bersukacita, yang namanya baru berselisih. Ya, tetapi ingat firman lagi, jadi untuk apa lama-lama kita berselisih? Kan perintahnya segera sudah berdamai. Jadi seperti itu. Penderitaan Kristus sebagai teladan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu penderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian hari ini dan juga firman yang telah menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.